Nah, teman, seperti apa yang gue bilang di 2 hari yang lalu ya, kita ngelihat Bitcoin sideways ya dalam weekend, lalu gue expect untuk antara dia bakalan breakout ke atas ini ya, membentuk pattern double top, atau dia breakdown ke bawah, teman. Nah, untuk jangka pendeknya sendiri bakalan seperti apa, gue akan ngasih analisa dan pandangan pribadi gue sendiri nih di sini. Nah, sebelum itu, bagi kalian yang mungkin pengen ngelong atau nge-short, di sini gue bisa rekomendasiin melalui platform BingX ya. Ini adalah salah satu platform futures dengan fee yang paling rendah di antara market yang lain. Salah satu yang gue suka adalah time frame grafik 3 hari, 8 jam, 6 jam ini juga nggak ada temannya melalui TradingView, itu harus berbayar. Terus habis itu dia juga ada fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Nah, jadi trading nggak perlu ribet lagi ya. Kalau misalkan kalian sibuk kerja atau apa, kalian bisa tinggal copy salah satu trader ini, teman. Kalian bisa cek profilnya masing-masing ya. Kalau misalkan mereka profit, kita juga akan keikutan, teman-teman ya. Akan sama-sama tutup posisi, mereka loss juga kita bakalan keikutan juga. Jadi, secara bijak ya kalian pilah sendiri lah, teman-teman ya. Kira-kira copy trader yang konsisten profit itu seperti apa. Kalian bisa eksperimen sendiri melalui platform BingX. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX. Linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Nah, jadi seperti yang gue bilang teman-teman ya, gue sih expect-nya untuk si Bitcoin ini bakalan naik teman-teman ya, dan breakout membentuk semacam pattern double top di sini, karena di sini ada resist teman-teman ya, ada resist di 18,5, 18,1, lalu ini nextnya kalau misalnya kita sentuh sekitar 17,8 teman, sampai sekitar 18.000 lah, itu yang gue expect teman ya. Jadi kalau misalkan dia breakout seperti yang gue bilang di video yang lalu, gue akan nge-short di sini teman ya, kalau misalnya dia breakout ke sini. Nah, sekarang kan hari Senin ini aja, baru aja kita Senin pagi aja kita udah breakdown ke bawah. Sebenarnya apakah ini benar-benar breakdown atau enggak sih? Nah, kalau misalnya kita ukur teman-teman ya, dari pantulan yang kemarin, jadi dari penurunan sini teman, habis itu kita mantul ya, let's say kita mantul seperti ini. Meskipun kalau misalkan kita lihat ini emang sekilas seperti breakdown teman ya, cuman kalau misalkan kita ukur dari segi Fibonacci retrace teman ya, ya Bitcoin dari pumpnya itu ya, dari titik 0 ke titik nomor 1 di sini dia pump gitu ya. Dia cuma koreksi sekitar 50%. Jadi sebenarnya ini bisa dibilang koreksi wajar ya, bukan ibaratnya kita udah bakalan breakdown dan abis itu kita menuju all time low lagi, enggak teman. Jadi memang masih ada harapan untuk dari sini teman ya, Bitcoin melakukan reversalnya lagi dan menuju ke level 17.8. Masih ada kemungkinan seperti itu terjadi. Cuman ya kalau misalkan nggak terjadi teman ya, ternyata malah breakdown ini memulai permulaan bear market kita lagi. Ya di situ gue akan tetap stay aja teman ya, karena gue nggak akan nge-short gitu ya. Kalau misalkan mendekati area support seperti ini teman ya, gue nggak akan nge-short gitu. Ibaratnya kita coba nge-short di support, dan apa yang terjadi bila ketika kita mencapai new low seperti kemarin ya. Kita mencapai 15.4 di sini ya. Ini break support loh ya, 15.4. Kan kemarin 15.6 nih di sini. Ini 15.4 break support, tapi nggak taunya dia malah mantul balik ke atas gitu ya. Jadi itu yang harus kita waspadain kalau misalnya kita pengen nge-short di daerah support gitu. Ibaratnya kalau misalkan tiba-tiba gitu ya, misalkan let's say kita turun ke 15.300 gitu. Habis itu ternyata dia mantul lagi gitu ya ke atas, itu yang kita nggak bisa ketahuin. Makanya itu memang agak bahaya gitu kalau misalnya kita pengen nge-short di daerah support. Kalau bisa sih temennya kita nge-shortnya di daerah resist ya, ketika dia udah mantul seperti ini, baru kita short, dia koreksi sedikit aja, ini udah kehitung swing trade. Kita bisa tutup posisi kita di sini. Jadi kan gampang gitu ya, kalau misalnya dia breakout ke 17.8, maka di 16.8 ini yang bakalan menjadi the next support. Ya abis itu ketika dia turun dari short kita, baru kita bisa langsung take profit di sana ya untuk swing trade kita. Jadi seperti yang gue bilang ya, selama kita nggak nyentuh 17.6, 17.7 sampai 18.000 ya gue nggak akan membuka posisi short terlebih dahulu gitu. Kalau buat ngelong di daerah support itu juga agak bahaya, karena ini lagi bear market teman-teman, bisa jadi kita lanjutin penurunan kita teman-teman. Jadi yang paling baik ya ketika dia menyentuh resist ya kita short aja gitu ya. Contohnya misalkan ini pada bulan September kemarin, ini berulang kali teman-teman kita menyentuh resist teman di sini ya, let's say ya. Ini kan sekali ini yang pertama di sini ya, abis itu yang kedua ketiga kali kita sentuh nih teman ya. Jadi ada kesempatan kedua di sini dan kesempatan ketiga di sini teman ya. Ini kan resistnya ketebak nih ya di nomor 1, abis itu kita sentuh nomor 2 dan nomor 3. Itu timing yang cocok buat nge-short teman. Nah, sama seperti penurunan yang satu ini, kita lihat ada resist di sini ya, sama seperti ini. Ini kan dam besar, abis itu ada resist di sini. Ini juga dam besar, ada resist di sini. Ya yang kita tunggu-tunggu aja ya paling ya cuman kalau misalnya dia balik ke atas seperti ini, baru kita short teman. Jadi ibaratnya sama seperti ini, short di daerah resist, ini juga sama teman ya, di daerah 18.000 sekian teman. Ini kalian bisa lihat lah, ini pattern yang terulang di bulan September. Ya kita nggak tahu apakah di dam bulan November ini akan terulang lagi atau enggak. Kalau misalkan enggak, ya nggak usah di FOMO-in teman ya, biarin aja.
Kalau nggak kedapetan momennya, ya udah biarin aja gitu ya. Kita ya nunggu kalau misalkan memang udah menyentuh risk reward yang paling rendah lah buat kita, baru nanti kita bisa masuk trade. Nggak usah dipaksakan teman-teman, apalagi di tengah-tengah seperti ini. Kita bisa aja kena prank antara ke atas atau ke bawah gitu, kita nggak tahu. Yang ada di support maupun yang ada di resist saja kita mesti lihat-lihat gitu ya, apalagi lagi ada di tengah-tengah seperti ini teman-teman ya. Ini benar-benar masih menurut gua ada di daerah non trading zone gitu. Namun akhirnya momen ini terjadi juga ya, dimana kita udah koreksi 50% dan ini masih kehitung koreksi wajar ya, bukan ibaratnya kita bakalan dump terus-menerus teman. Menurut gue confirm teman ya, confirm kalau misalnya kita bakalan dump terus, kalau misalnya kita balik lagi ke level ini nih, ke level 15.7 nih teman ya. Kalau misalkan 16 awal ini kan masih ada support nih di sini ya, jadi belum kehitung dan ini koreksi 50%, jadi belum kehitung kita bakalan dump gitu. Cuman kalau misalkan kita lanjut turun nih sampai 15.7 teman ya. Nah, ini kalian wajib waspada teman-teman ya, karena ini bisa jadi Bitcoin bears bakalan berlanjut gitu teman-teman ya. Untuk saat ini sih sebenarnya masih wajar-wajar aja kalau gue lihat. Jadi memang untuk saat ini masih ada potensi mantul ke sini teman-teman ya. Bukan berarti saat ini kita ngelong juga teman-teman ya. Sekali lagi ini non trading zone area, karena kita nggak tahu apakah dia bakalan mantul juga ke sini atau enggak. Kalau misalnya dia mantul baru di sana gue buka short. Kalau enggak ya udah diemin aja gitu. Kalau misalnya dia turun lagi ya udah confirm agak cenderung lebih bearish ya, 60-70% kita bisa melanjutkan bear trend kita kalau misalnya Bitcoin malah menyentuh area level 15.700 ini teman. Cuman kan sebelumnya kan kalau misalnya kita lihat teman ya, pam-pam sebelumnya yang terjadi biasanya kita selalu dipom-pom seperti ini terlebih dahulu sebelum kita dijatuhin lagi teman. Contohnya ini juga sama, dipom-pom terlebih dahulu, dan yang ini juga sama teman, dipom-pom terlebih dahulu sebelum kita dijatuhkan kembali. Jadi memang dari past performance-nya kita memang dipom-pom terlebih dahulu sebelum kita dijatuhkan kembali ya. Gue nggak tahu apakah ini akan terulang lagi, di mana kita bakalan dipom-pom kembali menuju ke level 18.000 ini lagi sebelum dijatuhkan, atau dari sini malah historical udah nggak repeat gitu ya, malah dari sini kita ternyata udah ambiar gitu ya, malah udah turun dan break support lagi. Jadi kesimpulannya itu aja teman-teman, ini hanyalah menurut pandangan pribadi gue sendiri. Jadi ya paling gue akan membuka trade kalau misalkan memang kedapetan momennya aja. Jadi gue nggak maksa buat buka posisi. Itu aja teman-teman ya, kalau menurut pendapat kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Sekali lagi ini hanyalah analisa dan pandangan pribadi gue aja. Jadi jangan ikut-ikutan teman-teman, soal miliki trading plan kalian sendiri lagi masing-masing. Itu aja dan seperti biasa sampai jumpa di next video.